Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi, di mana sebelumnya kita telah membahas terkait perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Aceh. Jadi kita perhatikan ya, pada video kuliah kita sebelumnya di Provinsi Aceh, ya, di wilayah Aceh, ya, itu telah terjadi kenaikan ya, suhu sebesar 0,5 derajat Celcius dari rata-rata kondisi klimatologis. Nah, akibat suhu yang memanas, ya, bencana hidrometeorologis semakin mengancam. Ya. Apa itu bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi ya, dapat ditimbulkan lewat hujan lebat, ya, hingga ekstrim. Ya. Jadi curah hujan yang turun itu dalam hitungan jam ya, itu terkadang dapat melebihi kondisi klimatologis. Artinya curah hujan yang turun dapat melewati ya, curah hujan rata-rata dalam 1 bulan yang turun hanya dalam hitungan jam. Kemudian hujan lebat ya, bahkan ekstrim sering pula diikuti dengan angin kencang ya, yang terkadang juga menciptakan puting beliung ya, atau tornado ya. Puting beliung ya, dengan kecepatan angin yang lebih rendah daripada tornado ya. Jadi ada pusaran angin ya, yang turun secara vertikal dari dasar awan menuju ke permukaan. Jadi ketika wind shear ya, atau geser angin vertikal, ya, geser angin horizontal. Ya. Jadi wind shear itu adalah geser angin horizontal yang berbeda dalam arah dan kecepatannya, baik di lapisan atas ataupun di permukaan. Nah, ketika geser angin besar itu akan menciptakan tornado. Ya. Di Indonesia akan menciptakan puting beliung. Ya, jadi ketika pusaran kolom udara turun ya, ke permukaan dari dasar awan, kemudian dengan geser angin horizontal yang besar, ya, itu akan menciptakan pusaran kolom udara yang semakin kuat, dan itulah yang disebut dengan tornado atau puting beliung. Kemudian juga ada bencana petir dan hujan es ya, yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi. Dalam sebuah pertemuan ilmiah ya, ini berbagi pengalaman ya, Kepala BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, Bapak Doni Monardo itu bertanya kepada Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini ya, atau sering dipanggil dengan Ibu Tri, Ibu Risma ya. Nah, Bapak Doni ya, mengatakan atau menyebutkan bahwa Surabaya ini adalah kota besar dengan bencana hidrometeorologi yang sangat minim ya. Bahkan ya, tercatat tidak pernah terjadi puting beliung di kota besar Surabaya. Nah, apa rahasia dari Ibu Risma sehingga ya di kota Surabaya ya, yang merupakan kota kedua terbesar di Indonesia terhindar dari bencana puting beliung? Nah, dalam sebuah pertemuan ilmiah, Bapak Doni menanyakan hal tersebut kepada Ibu Risma. Jadi Ibu Risma
menyebutkan atau menjawab ya bahwa ya rahasianya adalah ya saya menanam pohon di setiap lahan kosong yang ada di kota Surabaya. Nah, jadi pepohonan di sini ya dapat menjadi petunjuk ya untuk mereduksi bencana hidrometeorologis ya. Contohnya puting beliung ya. Nah, kenapa dengan adanya pepohonan ya, kita dapat mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi? Contohnya adalah puting beliung ya. Jadi dengan adanya pepohonan ya, atmosfer menjadi stabil ya. Dengan demikian, dengan hadirnya vegetasi ya, suhu turun ya. Jadi suhu yang tadinya panas jika hanya berupa lahan kosong, namun ketika ditanami pepohonan, suhu menjadi sejuk ya. Angin sepoi-sepoi akan berhembus. Kita akan merasakan jika rumah kita banyak pohon, kita akan merasakan suasana yang lebih teduh jika rumah kita tidak memiliki pepohonan. Nah, ketika suhu turun, ya, tekanan menjadi stabil. Nah, ingat, ketika suhu panas, ya, tekanan menjadi lebih rendah. Namun dengan hadirnya vegetasi, ya, tekanan karena udara dalam hal ini menjadi stabil. Ya, jadi ingat, petunjuknya adalah menanam pohon, ya, untuk mengurangi bencana hidrometeorologi. Sehingga ya Bapak Doni Monardo, Kepala BNPB Indonesia, ya, mengeluarkan pernyataan bahwa kita harus menjaga alam. Dengan kita menjaga alam, alam akan jaga kita. Bagaimana cara kita menjaga alam? Tentu ya, dengan menanam pepohonan atau menghadirkan vegetasi di lingkungan kita. Ya. Nah, jadi ini ya kondisi kita, ya, di mana sekarang konsentrasi karbon dioksida itu sudah bernilai 416 ppm. Ya. Akibatnya ya, suhu di permukaan ikut naik dan kita merasakan suhu yang panas di permukaan akibat meningkatnya ya konsentrasi gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Jadi gas rumah kaca salah satu diantaranya adalah karbon dioksida. Ya. Uap air juga termasuk gas rumah kaca ya, dengan waktu luruh yang singkat. Namun jika kita berbicara dengan CO2, CH4, N2O itu memiliki waktu hidup yang sangat panjang, ya. Nah, CO2 ya itu dilepas dari gas buang kendaraan bermotor, ya. Jadi ketika kita mengisi bensin ya, untuk kendaraan kita, apakah mobil atau sepeda motor, kemudian ada gas buang itulah yang ya berkontribusi terhadap peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, di lapisan atmosfer bumi itu terdapat lapisan yang disebut dengan lapisan rumah kaca. Kenapa disebut lapisan rumah kaca? Ya, karena dengan hadirnya lapisan rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, ya, CH4 metan dan N2O ya, nitrogen dioksida ya, nitrogen oksida ya. Itu ya mengakibatkan ya suhu di bumi menjadi layak untuk ditinggali. Jika tanpa ya lapisan rumah kaca yang terdiri dari gas-gas rumah kaca ya, suhu bumi ya, suhu di permukaan bumi itu menjadi sangat dingin sekali. Jadi lapisan rumah kaca di atmosfer
itu berfungsi sebagai selimut bumi. Jadi jika tanpa lapisan atmosfer, ya, suhu di permukaan bumi menjadi sangat dingin sekali dan tidak mungkin untuk ditinggal oleh manusia. Ya. Dengan hadirnya lapisan rumah kaca yang terdiri dari gas-gas rumah kaca seperti CO2, O3, O3 ozon, ya, CH4 metan, ya, N2O, ya, mengakibatkan suhu di bumi jadi hangat dan layak untuk ditinggali. Dengan hadirnya gas-gas rumah kaca di lapisan atmosfer, ya, suhu bumi ya rata-rata itu menjadi 15 derajat Celcius. Nah, jika tanpa lapisan rumah kaca, suhu bumi bisa jauh di bawah minus 0 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali dan tidak mungkin untuk ditinggali. Itulah kenapa lapisan rumah kaca berfungsi sebagai selimut bumi. Ingat ya, ketika hari dingin kita tentu ya membutuhkan selimut untuk menghangatkan badan. Katakanlah di sebuah malam yang sangat dingin sekali ya. Ketika kita tidur, kita tentu membutuhkan penghangat yang bersumber dari selimut ya. Sehingga kita dapat beristirahat dengan baik, terhindar dari cuaca yang dingin di malam hari. Begitu pula dengan fungsi lapisan rumah kaca di atmosfer bumi. Namun sekarang ya, setelah revolusi industri ya, konsentrasi gas rumah kaca itu meningkat di lapisan yang disebut dengan lapisan rumah kaca. Akibatnya ya, ketika lapisan ini atau lapisan rumah kaca menebal ya, itu dia memerangkap panas. Karena panas terperangkap, kemudian kembali terpancar ke permukaan bumi. Akibatnya permukaan bumi mengalami peningkatan suhu yang kita kenal dengan terjadinya pemanasan global. Karena apa? Konsentrasi gas rumah kaca meningkat. Ya. Yang sebelumnya hanya 300 sekian ppm, sekarang menjadi 416 ppm untuk gas karbon dioksida. Kenapa terjadi peningkatan? Kita perhatikan kembali akibat faktor antropogenik, yaitu ya, aktivitas manusia ya, yang berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di lapisan rumah kaca yang berada di atmosfer bumi. Nah, ini ya. Jadi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, masuk juga uap air, ozon, CH4 metan, nitros oksida ya. Kemudian CFC ya. Nah, ini yang dilepas dari lemari es ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya, ini gas buang dari kendaraan bermotor, kemudian ya panas akibat alih fungsi lahan yang dulunya hutan, yang dulunya wilayah bakau, katakanlah kalau dia di pinggir pantai, ya, sekarang telah beralih menjadi pemukiman, ya, jalan tol, ya, bangunan perkantoran, dan ini berkontribusi terhadap peningkatan suhu dan juga konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, lapisan rumah kaca di atmosfer bumi semakin menebal, ya, karena tebal, ya, panas itu tidak keluar menuju ke angkasa luar, namun terperangkap dan terpantul kembali ke permukaan bumi, sehingga ya, daratan di permukaan bumi menjadi terdampak. Oleh karenanya, dengan peningkatan suhu, dengan telah terjadinya pemanasan global,
kita harus melakukan adaptasi. Kalau tidak, kita tidak bisa bertahan hidup dengan suhu yang terus naik. Nah, di laut ya, panas tersebut terserap ya. Jadi sekarang ya, lautan kita ya sedang menyerap panas hingga ke kedalaman tertentu ya. Kalau dulu boleh jadi lapisan mixing atau di termoklim sudah dingin, sekarang di lapisan termoklim, bahkan lapisan laut yang lebih dalam ya, itu sudah panas. Akibat apa? Laut menyerap panas ya. Jadi tidak hanya menyerap panas, namun sekarang laut juga menyerap konsentrasi gas-gas rumah kaca yang melayang di udara ya. Nah, ketika laut menyerap ya gas-gas rumah kaca atau emisi rumah kaca, laut menjadi asam, menjadi lebih asam. Nah, ini yang disebut dengan pengasaman laut, karena laut menyerap konsentrasi gas-gas rumah kaca jauh di atas normal. Nah, kemudian ya, karena telah terjadi alih fungsi lahan besar-besaran ya, ini radiasi matahari ya, mana sekarang vegetasi juga berkurang, ini berkontribusi terhadap panas ya. Kemudian juga ketika terjadi penebangan hutan ya, tidak ada lagi ya oksigen ya, yang dilepas oleh vegetasi ke udara. Jadi sekarang ya rusaknya hutan, kemudian pembakaran lahan itu berkontribusi terhadap meningkatnya gas karbon dioksida di atmosfer ya. Kemudian ya, ini ya, ketika sampai di lapisan rumah kaca ya, akibatnya lapisan rumah kaca semakin menebal dan panas terperangkap, sehingga ya permukaan bumi ya kembali menghangat ya, akibat tidak ada pelepasan panas menuju ke atmosfer, lapisan atmosfer yang atas ya. Jadi panas kembali terpantul menuju permukaan ya. Jadi ini radiasi ya, kemudian terpantul, kemudian karena lapisan rumah kaca menebal ya, dengan konsentrasi gas rumah kaca yang sekarang sudah jauh besar ya. Kita perhatikan CO2 saja itu konsentrasinya telah mencapai angka 416 ppm. Kemudian panas terpantul kembali ke daratan atau ke permukaan bumi. Akibatnya kita merasakan pemanasan global hampir di seluruh belahan bumi. Nah, laut ya juga ikut menyerap panas. Sekarang laut bahagian dalam ya, ikut memanas. Kalau dulu ya, laut di bahagian dalam ini bersuhu dingin, dengan telah terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan memanasnya ya hampir seluruh permukaan bumi ya, laut ya yang ikut menyerap panas ya, kemudian ya bahagian dalam laut ikut memanas. Nah, akibatnya ketika suhu laut panas, bahkan ingat periode 2015 hingga 2019 itu suhu laut terpanas. Akibatnya apa? Tentu ekosistem laut ikut terdampak ya, seperti terjadinya pemutihan terumbu karang ya. Kemudian ekosistem lainnya ikut terdampak ya. Nelayan juga ikut terdampak karena suhu di permukaan panas ya, akibatnya ya ikan-ikan ya menyelam ke kolom air yang lebih dalam. Nah, dan ini berdampak terhadap pengurangan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Oleh karenanya nelayan juga harus beradaptasi
dengan pemanasan global, ya, yaitu dengan menggunakan armada tangkap. Kalau kapal sekarang menggunakan kapal yang lebih besar dengan tonase yang lebih besar pula, kemudian dengan modifikasi alat tangkap untuk menangkap ikan yang sekarang sudah berada jauh di dalam laut. Nah, ingat ya, ketika suhu laut panas, siklus air menjadi terakselerasi, menjadi bergerak lebih cepat, ya. Dan suhu laut yang hangat mendorong penguapan menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, ya, ketika proses kondensasi terbentuk dan awan-awan mulai tumbuh, ya, awan kemudian bergabung, udara menjadi tidak stabil, kemudian membentuk awan cumulonimbus, ya, sehingga dari awan cumulonimbus timbul hujan ekstrim, ya, angin puting beliung, ya, petir kilat hingga hujan es yang dapat kita kategorikan sebagai badai ekstrim, dan ini berdampak terhadap, ya, kehidupan manusia di permukaan bumi. Contohnya, ya, banjir. Ketika suhu laut memanas, ya, es mencair, ya, suhu panas menyebabkan, ya, laut memuai, dan sekarang terjadi kenaikan muka air laut yang mengakibatkan daerah pesisir rawan tenggelam atau rawan terendam air laut yang semakin tinggi. Nah, itu ya. Kemudian untuk mitigasi perubahan iklim, ya, apa yang harus kita lakukan guna mereduksi, ya, tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, ya. Nah, ada istilah dengan carbon sink, jadi rosot karbon, ya. Salah satu upaya mitigasi yang harus kita lakukan adalah konservasi, baik di daerah hulu maupun di daerah hilir. Nah, ingat ya, ketika faktor antropogenik ikut berkecimpung dalam mewujudkan iklim yang terus berubah, ya, contohnya, ya, hilangnya vegetasi pesisir seperti bakau, ya. Nah, ini harus kita lakukan mitigasi, ya. Jadi ada konsep, ya, untuk mempercepat rosot karbon, ya, kita lakukan naturalisasi, artinya kembali, ya, ke keadaan alam yang sebelumnya, ya. Jadi naturalisasi, ya. Jadi kita tanam pepohonan, ya, kita lakukan, ya, atau kita galakkan penanaman pepohonan. Ingat, pepohonan tersebut, ya, yang berdaun lebar, dia memiliki indeks luas daun yang besar, ya, kemudian berakar tunggal. Ini berfungsi sebagai pengendali banjir dan juga, ya, pengikat air dan tanah. Jadi pohon-pohon yang berdaun lebar, berakar tunggal, ya, itu berfungsi sebagai pengendali banjir, ya, dengan cara mengikat air dan juga tanah sehingga tidak terjadi erosi tanah, ya. Nah, guna mengantisipasi, ya, bencana dari perubahan iklim, ya, di mana tadi, ya, kita akan mendapati badai ekstrim, kemudian kenaikan muka air laut, ya. Tentu kita harus melakukan mitigasi, ya, konservasi salah satu diantaranya, ya, dengan menggalakkan penanaman pohonan. Nah, di sini agar mempercepat, ya, rosot karbon atau carbon sink di udara, ya,
ada jenis-jenis tanaman tertentu ya yang memiliki kemampuan rosot karbon terbesar seperti pohon trembesi. Itu mampu ya menurunkan konsentrasi gas rumah kaca sebesar 28,5 ton per tahun. Nah, ini pohon akasia ya, itu dapat berfungsi sebagai rosot karbon atau karbon sink yang berperan mereduksi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer lewat penyerapan. Ya. Contohnya seperti pohon akasia itu memiliki kemampuan rosot karbon sebesar 5,3 ton per tahun. Pohon kenanga 0,75 ton per tahun. Pohon pingku 0,72 ton per tahun. Pohon beringin ya, selain menciptakan suasana yang teduh ya, juga berperan sebagai rosot karbon terbesar dengan nilai 0,53 ton per tahun ya. Jadi dengan hadirnya pepohonan-pepohonan ini ya, dapat ya menyerap konsentrasi gas rumah kaca yang sedang naik di atmosfer ya, dan menjadi turun dengan cepat pula ya, dengan hadirnya pepohonan yang dapat ya, menyerap konsentrasi gas rumah kaca dalam jumlah besar ya. Jadi pohon-pohon ini, pohon trembesi ya, itu memiliki kemampuan menyerap gas rumah kaca ya, karbon dioksida, ozon, metan, dan N2O sebesar 28,5 ton per tahun. Pohon akasia 5,3 ton per tahun. Pohon kenanga 0,75 ton per tahun. Pohon pingku 0,72 ton per tahun. Pohon beringin 0,53 ton per tahun. Nah, inilah konsep naturalisasi, artinya kembali ke alam sebelumnya yang dipenuhi oleh pepohonan. Demikian pula di daerah muara ya, atau di pinggir sungai ya, di daerah floodplain atau daerah dengan frekuensi tergenangnya air adalah sering atau disebut juga dengan bantaran sungai. Kita tanam pohon bambu karena memiliki kemampuan rosot karbon dalam jumlah yang besar ya. Selain juga ya, berfungsi sebagai pengendali banjir lewat pengikatan air dan tanah guna mencegah erosi. Nah, ini bersumber dari Profesor Endes ya, dari Institut Pertanian Bogor. Jadi informasi ya, pepohonan yang dapat menyerap konsentrasi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar ya, itu bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Endes Dahlan dari program studi atau Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Nah, kemudian bagaimana dengan di daerah muara atau pesisir? Kalau tadi ya, ini dapat kita tanam ya, cocoknya seperti pohon trembesi, akasia, kenanga, pingku, dan beringin itu di daerah kota. Sementara di daerah hulu, di daerah hutan ya, itu kembali kita tanami dengan pepohonan, apakah pohon jati ya, atau pohon-pohon lain yang juga berperan sebagai pengendali banjir lewat pengikatan air dan tanah guna mencegah erosi tanah. Nah, di daerah muara atau pesisir ya, ini mangrove ya, itu berperan sebagai rosot karbon, bahkan dia lebih besar dibandingkan dengan hutan alam. Nah, ini ya. Jadi mangrove atau bakau ya, ini berfungsi sebagai rosot karbon juga ya, menyerap konsentrasi gas-gas rumah kaca, bahkan angkanya jauh lebih besar dibandingkan dengan hutan alam yang berada di daerah hulu. Nah, ini. Jadi dalam 1 tahun ya, itu dapat menyerap konsentrasi gas rumah kaca sebesar 30%. Ya, jadi angkanya ini sangat besar sekali dibandingkan dengan kemampuan rosot karbon dari hutan alam. Oleh karenanya, kita harus kembali menanam bakau di daerah pesisir. Demikian pula
di daerah muara yang berada di pesisir. Jadi hijaukan kembali dengan tanaman bakau. Karena apa? Tanaman bakau berperan sebagai rosot karbon, bahkan nilainya lebih besar dibandingkan dengan hutan alam yang berada di daerah hulu. Ya. Itu mencapai 30% per tahun. Ya. Sebuah penelitian juga dari Profesor Andes Dahlan ya, menyebutkan angka memiliki kemampuan rosot karbon ya, atau carbon sink ya, 5 kali lebih besar dari hutan alam. Nah ini, oleh karenanya Anda yang sedang berkuliah di ilmu kelautan harus ya menggarisbawahi ya, bahwa ya, tanaman bakau itu penting untuk ditanam kembali ya. Jadi kalau selama ini mungkin telah berkurang akibat katakanlah pembukaan lahan-lahan tambak baru ya, yang mengakibatkan tanaman bakau berkurang, jadi kembali dihijaukan ya. Namun ya tambak tetap ada ya, di sekeliling tambak tetap harus ditanami dengan tanaman bakau. Ingat, tanaman bakau itu memiliki peran ya, atau nilainya di sini adalah 5 kali lebih besar dari hutan alam ya. Jadi ketika dia berperan sebagai rosot karbon, menyerap konsentrasi gas-gas rumah kaca, apakah karbon dioksida, apakah ozon, apakah metan, N2O ya, itu memiliki peran 5 kali lebih besar ya daripada hutan alam terkait dengan karbon sink. Oleh karenanya kita harus menggalakkan penanaman bakau di daerah pesisir atau muara yang berada di pesisir. Nah, kemudian juga upaya mitigasi lainnya adalah menciptakan energi-energi terbarukan, apakah dengan menggunakan energi matahari, apakah dengan menggunakan energi dari air. Ya, ini sebagai upaya ya dalam memitigasi iklim yang telah berubah. Jadi dengan ya konsep naturalisasi ya, kemudian ya kita lakukan penanaman vegetasi baik di hulu, di hilir dengan tanaman bakau, di kota dengan ruang terbuka hijaunya, dengan daerah resapan air, dengan banyaknya vegetasi, terutama vegetasi yang dapat menyerap konsentrasi gas rumah kaca dalam jumlah besar, ya. Kemudian dengan energi terbarukan yang kita ciptakan, ya, itu udara ya, dapat kembali segar. Ya. Jadi perubahan iklim telah kita mitigasi, ya, dan seyogyanya udara kembali segar. Jadi konsentrasi gas rumah kaca itu dapat kembali turun. Ya, jadi tidak menebal atau menumpuk di lapisan rumah kaca. Jadi kembali turun ya CO2 ya, sebagaimana era sebelum revolusi industri, kurang lebih bernilai 300 ppm. Jadi ingat ya, tahun 2030 kita punya kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% lewat perjanjian Paris. Nah, dengan upaya-upaya mitigasi yang kita lakukan, ya, kita harapkan ya, konsentrasi gas rumah kaca, contohnya CO2, dapat turun, ya, kurang lebih ya, kembali ke angka 300 ppm dari 416 ppm yang ada saat ini, ya. Nah, dengan lapisan rumah kaca stabil, kita harapkan ya kondisi iklim kembali normal. Ya. Jadi tidak ada lagi badai ekstrim, hujan lebat disertai dengan angin kencang. Yang ada ya dengan keadaan iklim yang telah normal kembali, ya, kita akan mendapati hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Demikian pula diikuti dengan angin sepoi-sepoi. Nah, jika ya, lapisan rumah kaca stabil dengan konsentrasi gas rumah kaca yang juga turun, ya, contohnya CO2, ya, ketika kita penuhi ya, kewajiban kita di tahun 2030
menurunkan konsentrasi gas rumah kaca sebesar 29%, katakanlah turun menjadi 300 ppm untuk CO2, Nah, ketika lapisan rumah kaca stabil, iklim menjadi normal kembali, Siklus air tidak lagi terakselerasi atau menjadi lebih cepat, namun siklus air menjadi stabil. Nah, nelayan dapat kembali menangkap ikan cukup dengan armada tangkap yang kecil saja, dengan kapal-kapal kecil, dengan alat tangkap yang sederhana, dia dapat dengan mudah menangkap ikan di permukaan laut, karena suhu muka laut tidak lagi menghangat dari kondisi normalnya. Jadi suhu muka laut kembali normal, dan kita tidak lagi membutuhkan kapal yang besar atau alat tangkap yang telah kita modifikasi untuk menangkap ikan, tapi cukup dengan bot tetep, dengan pancing, kita dapat menangkap ikan dengan mudah. Demikian pula dengan ekosistem laut lainnya seperti terumbu karang juga kembali hidup, tidak lagi mengalami pemutihan. Nah, ini yang kita harapkan jika kita telah melakukan upaya-upaya mitigasi, Jadi ingat, kembali ke konsep naturalisasi, kembali ke alam. Sebelum terjadi revolusi industri atau sebelum terjadi alih fungsi lahan besar-besaran. Kalau telah terjadi alih fungsi lahan, tentu harus ada kebijakan untuk tetap berpedoman dengan ruang terbuka hijau, katakanlah di perkotaan yang sebesar 30%. Jadi harus ada ruang terbuka hijau berikut daerah resapan air itu sebesar 30% untuk perencanaan wilayah kota. Kalau kota tersebut telah mengalami alih fungsi lahan besar-besaran seperti di kota-kota besar. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, Anda belajar kelautan itu harus mengalahkan penanaman mangrove. Ingat mangrove atau bakau berperan 5 kali lebih besar dari hutan alam terkait dengan carbon sink, itu mencapai 30% per tahun. Nah, ini jika Anda dari program studi PSP dengan kondisi iklim yang kembali normal, lapisan rumah kaca yang stabil dengan konsentrasi CO2 yang turun, kita cukup dengan menggunakan perahu, dapat dengan mudah menangkap ikan di lautan. Namun jika telah terjadi perubahan iklim, pemanasan global, laut memanas dari kondisi normalnya, tentu kita membutuhkan armada tangkap yang lebih besar, seperti kapal yang besar, dapat bertahan dalam kondisi cuaca yang buruk di lautan. Demikian pula dengan alat tangkap yang harus kita modifikasi. Namun dengan kondisi iklim yang telah normal, cukup dengan perahu atau bot tetep, dengan alat pancing, kita dapat dengan mudah menangkap ikan. Demikian pula sektor pariwisata kita akan kembali menggeliat dengan hadirnya ragam ekosistem laut di sebuah wilayah, apakah pesisir atau di laut. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat kita harus berperan sebagai carbon sink. Jangan berkontribusi terhadap peningkatan karbon di atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.